Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Tejantara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Terima kasih kepada para sahabat yang telah mengikuti tayangan ini, sehingga Anda ikut membantu kami membuat YouTube ini masih eksis, sehingga kita masih bisa menikmati dalam tayangan ini. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, para ahli keluarga mengatakan bahwa communication is an art, atau komunikasi adalah seni. Seorang ahli komunikasi namanya Libby Peirce mengatakan hal yang paling mendasar dalam komunikasi adalah bagaimana membawa arah pembicaraan. Maka komunikasi bukanlah bertukar pikiran atau bertukar gagasan. Komunikasi adalah soal membiarkan diri dikenal dan mengenal. Oleh karena itu, komunikasi adalah motor dari relasi. Maka banyak yang mengalami kegagalan dalam komunikasi, dan kegagalan itu disebabkan pada connect atau disconnect-nya dinamika emosional, atau mereka gagal untuk mengungkapkan perasaan atau tidak mampu berbicara, dan juga gagal untuk mendengarkan perasaan pasangannya. Robert Louis Stevenson mengatakan bahwa perkawinan merupakan percakapan yang panjang dan juga diwarnai dengan percekcokan, konflik. Dua pribadi semakin menyesuaikan diri dan menyesuaikan pernyataan mereka dalam proses waktu, dan tanpa komando mereka akan mengarah pada satu dunia pemikiran yang baru. Untuk membangun komunikasi yang baik itu perlu perjuangan bagi suami istri. Ada tantangan untuk mengembangkan tema yang dibicarakan. Perlu usaha dan mencari untuk menemukan kegiatan-kegiatan baru yang lebih menarik. Acara rekreasi seperti perjamuan kuliner akhirnya perlu untuk mengkomunikasikan pengalaman sedih dan gembira mengenai situasi dan kondisi dari keluarga, ekonomi, anak, rencana keluarga, masa depan, kesepakatan dan aturan bersama, dan lain-lain adalah bahan pembicaraan yang menarik. Sahabat yang terkasih, satu usaha penting yang harus ditumbuhkan dalam suami istri adalah belajar mendengarkan dengan efektif. Kita tahu bahwa dua orang yang berada dalam satu atap mungkin dapat berbicara bersama, tetapi belum tentu mereka itu bertemu. Maka mendengarkan perlu dipelajari, karena mungkin kita bisa mendengarkan, tetapi kita lebih mudah lagi untuk berbicara. Bahkan kita kadang menolak mendengarkan orang yang ada di hadapan kita daripada yang suaranya kita dengar. Kitab Amsal bab 18 ayat 2 mengatakan, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka
membeberkan isi hatinya. Terus terang dalam keluarga banyak orang-orang rindu untuk didengarkan dan dipahami. Maka menjadi pendengar membutuhkan latihan terus-menerus. Mendengarkan adalah hadiah penyembuhan, tempat yang aman, tidak menghakimi, mendukung emosional. Mendengarkan adalah tanda hormat, menghargai, memperbaiki kemampuan. Mendengarkan sama dengan memperbaiki perkawinan. Maka aturan emas perkawinan kedua adalah tetapkan berbicara dan tetap mendengarkan satu sama lain. Ingatlah, persoalan komunikasi diawali dengan putusnya relasi, dilanjutkan dengan keterbukaan. Tetapi kalau tidak ada keterbukaan, dia akan terbuka pada orang lain. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, manajemen emosi ini berguna untuk menyingkirkan hal-hal negatif dalam diri sebelum berkomunikasi dengan pasangan. Ketika emosi telah stabil dan nyaman dengan diri sendiri, suami atau istri dapat melakukan komunikasi kembali. Hindari komunikasi saat emosi sedang menggebu-gebu, karena dapat menimbulkan interaksi negatif. Beberapa tips dan trik yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan baik dalam keluarga perlu dipelajari. Misalnya, menarik diri untuk menenangkan dan memahami hal yang terjadi. Jika sudah tenang, baru boleh berkomunikasi. Meminta waktu 5-10 menit pada pasangan untuk mengatasi emosi yang menggebu dalam diri dengan cara menghitung angka 1-100. Mengatur pernapasan dengan aturan 4-7-8 dengan menarik nafas melalui hidung selama 4 detik. Kemudian tahan nafas hingga 7 detik dan hembuskan nafas melalui mulut dalam hitungan 8 detik. Membasuh bagian muka, tangan atau kaki sehingga emosi dapat meredam, atau mengepalkan jari-jari dan menggenggamnya dengan erat, lalu lepaskan pelan-pelan. Demikianlah aturan emas kedua dalam keluarga. Perdalamlah komunikasi Anda sebagai suami istri supaya semakin mantap dan harmonis, sehingga keluargamu menjadi semakin bahagia. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Amin.